Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, NIM T 2019-8118 dari kelas Biologi 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang fotorespirasi. Fotorespirasi yaitu sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga memengaruhi fotorespirasi. Walaupun menyerupai respirasi pernapasan biasa, yaitu proses oksidasi yang melibatkan oksigen, mekanisme respirasi karena rangsangan cahaya ini agak berbeda dan dianggap sebagai proses fisiologi tersendiri. Selanjutnya, proses fotorespirasi. Proses yang disebut juga asimilasi cahaya oksidatif ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3. Contohnya seperti kedelai dan padi. Lebih jauh, proses ini hanya terjadi pada stroma dan kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Jadi, secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap, fotosintesis rubiko. Rubiko memiliki dua sisi aktif, sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini juga memerlukan substrat yang sama, ribulosa bifosfat, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman sel. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis, suatu kondisi yang tidak disukai kalangan pertanian karena mengurangi akumulasi energi. Selanjutnya, mekanisme fotorespirasi. Pada saat fotorespirasi sisi yang aktif pada rubiko yaitu pada sisi oksigenase dan bukan karbon dioksida yang mengakibat dengan karboksilase RUBP. Jika kadar karbon dioksida dalam sel rendah, RUBP akan dipecah oleh rubiko menjadi P-glikolat dan P-gliserat. P-gliserat akan didefosforilasi oleh ADP membentuk ATP. P-glikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisosa, lalu mitokondria, kemudian kembali ke peroksisoma, lalu mitokondria kemudian kembali ke peroksisoma untuk diubah menjadi serat, lalu gliserat. Gliserat masuk ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin. Sebagian karbon dioksida yang dihasilkan dalam reaksi ini dilepaskan, sisanya dikembalikan ke kloroplas untuk ikut serta dalam fotosintesis. Jadi gambar mekanisme fotorespirasi itu ada di samping untuk lebih paham lagi dalam mempelajari. Yang terakhir, fungsi fotorespirasi. Fungsi fotorespirasi bagi tanaman yaitu 1. Menghasilkan energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. 2. Penghasil asam amino, serin dan gliserin meskipun masih diperdebatkan kebenarannya. Yang ketiga, menyediakan karbon dioksida yang diperlukan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga dapat digunakan dalam fotorespirasi. Dengan adanya karbon dioksida maka akan terjadinya ikatan-ikatan dan penguraian zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk menghasilkan energi. Yang terakhir, mengasimilasi
karbon dioksida dan amonia sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.